Puji Tuhan, Shalom saudara. Kita bertemu pada satu program dan kesempatan yang sama pada saat hari ini pada ibadah online. Saudara, di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Banyak orang Kristen saudara, banyak anak-anak Tuhan yang memiliki satu cara pandang yang salah terhadap Tuhan. Mereka tuh menganggap bahwa Tuhan itu apa? Cuman sebatas Tuhan yang berkuasa atas berkat. Nah artinya saudara, kalau nggak terima berkat, otomatis kalau dia menganggap bahwa Tuhan atas segala berkat, otomatis ketika dia tidak menerima berkat, yang terjadi apa saudara? Sakit hati, ya, sakit hati, ragu-ragu, menyalahkan Tuhan, dan sebagainya. Tegas tadi dikatakan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Artinya saudara, Tuhan itu bekerja di dalam segala sesuatu, yaitu membuktikan bahwa Tuhan itu berkuasa atas berkat dan atas segala masalah yang ada. Tetapi yang menjadi satu pembelajaran bagi hidup kita saudara, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Ketika kita mempercayai Tuhan ya, di dalam hidup ini mempercayai Tuhan. Artinya saudara, ketika ada segala masalah, ada segala persoalan, ada berkat yang kita terima, dan Tuhan selalu ada di dalam semuanya itu. Dan itu harus kita sadari dan itu harus kita pahami pada saat hari saudara. Nah kenapa saudara, kalau saya boleh katakan, kenapa banyak sekali anak-anak Tuhan merasa kecewa? Karena mereka menganggap bahwa Tuhan itu cuma sebatas Tuhan yang memberkati. Artinya ketika kita memiliki satu paradigma seperti itu, pandangan seperti itu, otomatis ketika masalah ada saudara, maka kita nggak yakin akan Tuhan, maka kita nggak percaya lagi akan Tuhan, bahkan kita akan kecewa akan Tuhan. Kenapa? Kita menganggap Tuhan itu selalu memberkati. Padahal saudara, firman Tuhan dikatakan apa? Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Saudara, memang benar saudara, ketika kita berdoa, ketika kita berserah pada Tuhan, kita minta penyertaan pada Tuhan, Tuhan beserta kita. Tetapi yang menjadi permasalahan saudara, jangan menganggap di dalam penyertaan Tuhan, di dalam setiap penyertaan Tuhan yang kita terima itu, kemudian kita lepas dari masalah. Tidak saudara, tetapi di dalam penyertaan Tuhan ketika masalah ada, ketika persoalan ada, dan Tuhan menjanjikan ada satu pertolongan yang Tuhan berikan pada kita. Saudara, beberapa waktu yang lalu saudara ya, satu kesaksian dalam diri saya, ketika saya melayani saudara, ada pelayan di Solo saudara, di kota Solo pada waktu itu, selesai pelayanan saudara, selesai saya tugas, itu sudah menunjukkan jam yang sudah malam saudara, sekitar jam 7 pada waktu itu selesai ya saudara. Kemudian ketika saya selesai ibadah itu saya tidak langsung pulang saudara, tetapi oleh saudara saya diajak untuk makan saudara, bersama keluarga diajak makan. Saya merasa berat pada waktu itu, tetapi dipaksa, ayo kita makan dulu ya. Kemudian saya makan saudara, dan selesai makan bersama-sama, dan kurang lebih sekitar hampir 1 jam perjalanan, menghabiskan waktu 1 jam saudara. Kemudian itu sudah menunjukkan jam 8 lebih saudara, dan saya harus pulang ke Surabaya. Dan pada waktu itu belum ada jalan tol yang seperti ini yang begitu enaknya saudara ya. Perjalanan dari Surabaya ke Solo cuma sebatas 2,5 jam saudara. Itu dengan perjalanan yang mulus, perjalanan yang lempeng. Dulu enggak saudara, perjalanan ketika kita tempuh dengan jalan cepat sekalipun saudara, kurang lebih 4-5 jam saudara harus kita lalui saudara. Dan pada waktu itu saudara, saya harus melalui hutan ya, hutan jati dan sebagainya saudara. Nah ketika kami pulang pada waktu itu, saya sudah berdoa saudara. Saya sudah minta penyertaan Tuhan pada waktu. Tuhan tolong berkati saya dan lindungi saya dan sebagainya. Dan itu saya doakan pada waktu itu. Kita belajar dari segala kebenaran firman Tuhan ini saudara ya, di dalam Roma 8 ya, Roma 8 ayat 28 dikatakan apa? Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya saudara, Allah itu turut bekerja, Tuhan itu menyertai kita saudara, tetapi di dalam segala sesuatu, bukan cuma sebatas berkat, bukan cuma sebatas saudara kita mendapatkan hal-hal yang spektakuler, sebagai misal saudara ya, mendapatkan sesuatu yang sifatnya tuh ya berkat ya dan sebagainya. Tetapi dikatakan apa? Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Kalau kita bisa melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28, itu sebabnya saudara, kalau ada hal-hal saudara yang ada kaitannya saudara, mungkin saudara halangan, ada rintangan, ada masalah yang kita hadapi, maka bibir kita saudara, kita tidak pernah ngomel, kita tidak pernah menyalahkan Tuhan, tetapi kita tetap saudara mempercayakan hidup kini kepada Tuhan. Karena apa? Ada penyertaan, dikatakan apa? Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Itu membuktikan saudara, setiap masalah ada di dalam penyertaan Tuhan. Maka ada janji pertolongan, ada satu janji
saudara, Tuhan itu akan menolong kita, saudara. Nah, saudara, saya lanjutkan, saudara, kesaksian saya. Nah, ketika saya pulang, saudara, pada waktu pelayanan di luar kota, saudara, ya, kalau pulang dari Solo kemudian kalau kembali ke Surabaya, saudara, itu pasti melewati jalan yang harus melalui hutan, saudara, hutan jati. Bahkan ada hutan jati, dua kali hutan jati, saudara, yang harus kita lalui, saudara, kalau di Solo. Nah, pada waktu itu, saudara, ketika saya sudah berangkat itu, saudara, ketika saya selesai makan bersama keluarga, dan itu tidak langsung pulang, saudara, tapi masih ada pembicaraan, kemudian masih ada hal-hal yang kaitannya, saudara, yang dibicarakan, kemudian ngomong-ngomong dan sebagainya. Kemudian sampai larut malam dan akhirnya saya pulang, saudara, bersama keluarga, bersama anak saya, bersama istri, dan bersama mertua saya yang sudah usianya sudah tua pada waktu itu, saudara. Saudara, waktu saya pulang, saudara, saya jalani perjalanan itu begitu mulus, saudara, tidak ada hambatan, tidak ada apa-apa, saudara, kan sudah malam, saudara, tetapi banyak kendaraan pada waktu itu lalu lalang, saudara, kendaraan besar lalu lalang. Bapak Ibu saudara yang tahu, saudara, kalau seringkali berjalan ke Surabaya ke arah Solo, saudara, pada waktu belum ada jalan tol, saudara, banyak sekali kendaraan-kendaraan besar dan sebagainya di jalan itu, saudara. Dan saya ada di tempat itu pada waktu itu, saudara. Saya perjalanan, kemudian ketika saya melewati hutan jati, saudara, hutan jati, ya, di Mantingan itu kan ada hutan jati menuju Surabaya. Jalannya itu berliku-liku, saudara, naik turun dan sebagainya, saudara. Dan itu saya lalui, saudara, dengan hati-hati, ya. Anak saya sudah tidur, istri sudah tidur, mertua saya sudah tua juga tidur, saudara, pada itu. Dan saya mengendarai mobil sendirian pada waktu itu, saudara. Ketika saya berkendara pada waktu itu, saudara, dengan jalan yang berliku-liku, kemudian menanjak, turun, terus lurus, kemudian menikung lagi dan sebagainya. Tiba-tiba, saudara, ban belakang saya, saudara, tanpa saya sadari, akhirnya itu meletus, saudara. Meletus dalam arti bukan meletus dor gitu, enggak, saudara, tapi ngejes, gitu, ya. Dan ketika pada waktu itu, saudara, waduh, saya berkata, Yesus tolong. Saudara, hati kecil saya, saudara, pada waktu itu, waduh, ya, suasana gelap, saudara. Bapak Ibu tahu ya, kalau ketika di hutan jati, suasana gelap, ya, naik turun, ya, meliuk turun, ya, kemudian, saudara, saya membayangkan, saudara, pada waktu itu. Tetapi yang luar biasa, saudara, percayalah, saudara, firman Tuhan kalau ketika kita ucapkan, bahkan firman Tuhan ketika kita amini, saudara, dikatakan apa? Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja. Saudara, sadari dan pahami, saudara, jangan pernah kita nyalakan Tuhan. Jangan pernah kita berpikir, saudara, kalau kita sudah minta penyertaan Tuhan, kemudian kita selamat, ya, dalam pertolongan Tuhan dan mulus. Memang, saudara, Tuhan itu menyertai kita. Tetapi ada satu hal, saudara, yang kadangkala Tuhan izinkan terjadi. Salah satu, saudara, ada masalah, ada persoalan. Bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan itu? Kita tetap mempermuliakan nama Tuhan, kita tetap, ya, belajar percaya pada Tuhan, atau kita ngomel, atau kita mengerutu. Karena banyak sekali contoh kebenaran firman Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan sendiri. Contohnya murid-murid Yesus pada waktu itu, saudara, ya. Ketika ada masalah, bangsa Israel, saudara, ketika ada masalah, mereka berkata apa, saudara? Bukan bibirnya mempermuliakan nama Tuhan, tetapi hatinya ngomel, mulutnya yang menyalahkan Tuhan, ya, menyalahkan Allah dan sebagainya. Tuhan itu ingin, saudara, melihat hati kita. Sejauh mana, saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Kristus, apa yang kita munculkan ketika masalah ada. Sangat mudah, saudara, ketika kita mendapatkan satu berkat, pertolongan, kemudian kita berkata, Allah itu baik, oh terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Tetapi yang Tuhan izinkan, yang Tuhan inginkan, bagaimana kita menyikapi ketika masalah itu ada. Ketika saudara dan saya diperhadapkan dengan segala masalah yang sulit, ketika saudara dan saya diperhadapkan dengan segala persoalan yang membelenggu kita, yang kita alami, apakah mulut kita atau bibir kita, apakah hati kita tetap bisa berkata, Yesus adalah Allah yang baik. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan dan pembelaanmu. Seringkali, saudara, Tuhan itu menginginkan, ya, Pak, saudara dan saya memiliki satu hati yang seperti itu. Bagaimana sikap kita ketika masalah ada, kita tetap berkata Tuhan Yesus baik. Saudara, ketika saya mengalami satu perjalanan seperti itu, dan ketika ban saya meletus, saudara, ban saya meletus pada waktu itu, saudara, saudara, ya, meletus seperti itu, saudara. Kemudian, saudara, yang terjadi di mobil pada waktu itu, mereka semua pada terkejut, saudara, ya, karena ada satu goncangan dan terkejut, saudara. Dan yang luar biasa, saudara, ya, pada waktu berjalan itu, saudara, sebelumnya itu naik turun, ya, kemiringan dan sebagainya. Tetapi yang luar biasa, ketika ban saya meletus, saudara, ketika ban saya terjadi satu masalah,
saudara, dan jalan yang saya lalui pada waktu itu, saudara, itu jalan yang lurus, saudara. Pada waktu itu jalan lurus, kemudian saudara, kemudian saya menepikan kendaraan itu, saudara, menepikan kendaraan itu pada satu bawah, ya pada satu jalan yang lapang, ya ada satu di sisi jalan itu kan ada, saudara, ya yang lapang, kemudian di bawahnya itu ada sinar lampu merkuri pada waktu itu, saudara. Saudara, pada waktu ketika saya berhenti, saya berkata, Tuhan terima kasih, Tuhan Yesus, terima kasih, walaupun hati saya, walaupun saya itu istilahnya bergetar, saudara, saya juga berdebar-debar, saudara, dan saya merasakan pada waktu itu kecemasannya luar biasa, saudara. Karena apa? Saya sendirian, saudara. Karena saya bersama orang tua yang sudah tua, saudara. Mertua saya sudah tua, anak saya perempuan yang tertidur, kemudian istri saya, ya saudara. Saya pada waktu sendiri. Dan yang luar biasa, saudara, kenapa ketika ban meletus itu, saudara, tidak pada posisi yang miring, ya, ketinggian miring dan sebagainya. Dan di situ banyak sekali, saudara, truk-truk, bis yang lewat dan sebagainya, kendaraan yang lewat. Dan saya bisa membayangkan ketika saya berada pada posisi yang seperti itu, saudara, yang kemiringan, kemudian yang jalan sempit, apa jadinya, saudara, ya? Itu dan masalah serius yang saya hadapi. Tetapi saya berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, kebenaran firman Tuhan ini ada satu hal yang luar biasa. Janji Tuhan yang harus kita responi, saudara. Jangan sedikit-sedikit nyalakan Tuhan, saudara. Jangan sedikit-sedikit ketika kita sudah berdoa, ada masalah, kemudian Tuhan kenapa engkau tidak tolong saya? Percayalah, saudara, Tuhan ketika Dia berjanji, Tuhan ketika Dia berfirman, saudara, dan itu firman itu ya dan amin. Apapun bentuk dari persoalan yang kita alami, ketika kita hidup tetap mengejar kebenaran, saudara, hidup di dalam kebenaran Allah, maka apapun yang terjadi, penyertaan dan pembelaan Tuhan itu Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Dan tadi tegas dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28 katakan apa? Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia. Ini harus kita pegang, saudara. Ini harus menjadi satu pegangan di dalam kita melangkah. Kalau kita sudah hidup di dalam kebenaran Tuhan, kalau kita hidup mengasihi Tuhan, kalau kita sudah disertai Tuhan, sudah meskipun masalah ada, meskipun persoalan kita hadapi, percayalah, sudah di dalam semuanya itu Tuhan akan menolong kita. Bahkan penyertaan Tuhan itu sempurna. Saudara, ketika saya menghadapi masalah, saudara, pada waktu itu, dan ketika ban saya meletus, saudara, ya, yang luar biasa, saudara, saya dituntun pada satu jalan yang lurus, jalan yang aman. Bahkan, saudara, walaupun ada simpangan, saudara, mobil-mobilnya besar, truk, bis dan sebagainya, saudara, tetap aman, saudara. Dan itu saya ngerjakan, saudara, dan saya ngeban pada waktu itu, saya ganti ban, dan akhirnya selesai, saudara. Kemudian ban saya ganti, kemudian saya melanjutkan perjalanan. Di sepanjang perjalanan, saudara, yang muncul apa, saudara? Dalam diri saya, dan perkataan saya, Tuhan terima kasih, Engkau luar biasa, Engkau luar biasa. Saudara, sadari, saudara, jangan pernah kita menyalahkan Tuhan, jangan pernah kita ngomel, bahkan jangan pernah kita memiliki satu pemikiran, saudara, kalau kita sudah berdoa, kalau kita sudah minta penyertaan Tuhan ketika kita mau berangkat, apapun juga yang aktivitas yang kita lakukan, kemudian kita menganggap semua itu selamat. Memang betul, saudara, Tuhan akan menolong kita, tetapi Tuhan juga izinkan kita mendengar satu persoalan dan masalah. Tetapi di dalam masalah dan persoalan itu yang Tuhan kerjakan, Tuhan pasti berikan satu pertolongan bagi setiap kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita menyikapi hidup ini, saudara. Kita tetap menaruh, saudara, belajar mempercayai Tuhan sepenuh, atau cuman pikiran kita yang kita munculkan, saudara. Kita mencari pertolongan pada siapa? Atau hal-hal yang sifatnya, saudara, ya, seringkali, saudara, meskipun orang Kristen anak Tuhan, saudara, ketika persoalan dan masalah itu dihadapi, saudara, kemudian dia menyalahkan Tuhan. Tuhan, bukankah aku sudah berdoa? Bukankah aku sudah seperti ini? Bukankah, saudara? Tetapi dia tidak mencoba tanya, saudara, apa sesungguhnya yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku munculkan? Bukankah, saudara, kita harus memberikan satu nilainya positif. Bahkan pujian dan penyembahan kita itu harus kita sampaikan, harus kita munculkan di dalam hal apapun juga. Kenapa, saudara? Ketika Tuhan menciptakan kita, yang harus dimunculkan dalam diri kita apa? Pujian dan penyembahan, pengagungan kepada Allah kita. Saudara, tegas, saudara, dikatakan tadi apa, saudara? Allah turut bekerja. Artinya, saudara, Tuhan itu turut bekerja. Percayalah, saudara, di dalam segala perkara, di dalam segala sesuatu, di dalam hal masalah, di dalam hal segala kesesakan, di dalam segala himpitan, di dalam hal apapun juga, saudara. Mungkin ke ekonomi saudara, mungkin keuangan saudara, reputasi saudara, mungkin pada saat ini bisnis saudara mulai menurun, dan sebagainya, saudara. Percayalah, saudara, itu seizin Tuhan, saudara. Karena apa? Allah turut bekerja. Untuk apa, saudara? Bagian daripada proses yang kita kerjakan supaya apa? Pertumbuhan iman kita,
kepercayaan kita kepada Tuhan lebih lagi, saudara. Dan setiap kita, kalau kita sudah lulus daripada ujian, bukankah firman Tuhan mengatakan apa? Setiap orang yang mengasihi Tuhan, setiap orang yang diperkenan oleh Tuhan, dan dialah yang akan melihat kemuliaan Allah terjadi dalam hidupnya. Sadari, saudara, ya, kalau kita sudah masuk dalam satu proses, ada satu janji berkat yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Ada satu janji pertolongan yang Tuhan berikan pada kita. Itu sebabnya jangan ragu-ragu dengan kebenaran firman yang Tuhan sampaikan, saudara. Jangan pernah kita membatasi kuasa Allah, saudara. Hidup kekristenan kita, saudara, harus memiliki satu apa, saudara? Nilai-nilai yang lebih, saudara. Harus memiliki satu istilah komitmen yang luar biasa, sikap hati. Bagaimana kita tunjukkan, saudara, jangan menjadi seorang Kristen yang loyo, saudara, yang ecek-ecek, ya, kalau saya boleh katakan, saudara, yang boleh katakan terkondisikan dengan keadaan. Kalau keadaan memungkinkan, menguntungkan, baru berkata Allah itu baik. Kalau keadaan menguntungkan, kalau keadaan memungkinkan dan berkat-berkat itu nyata yang kita terima, kita berkata, haleluya, puji Tuhan, Allah baik, terima kasih berkat Tuhan. Saudara, banyak sekali, saudara, orang-orang di luar Tuhan yang berbicara seperti itu, yang mengatakan seperti itu. Tetapi saudara dan saya harus memiliki satu kualitas yang beda. Bagaimana kita bisa bersikap, saudara, yang lebih daripada semuanya itu, saudara. Di dalam hal apapun juga, di dalam hal masalah apapun juga, di dalam setiap persoalan apapun juga yang kita hadapi. Mari, saudara, kita tempatkan bahwa Yesus Kristus adalah tetap Allah yang baik. Karena firman Tuhan mengatakan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Itu membuktikan, saudara, Tuhan tidak pernah menutup mata untuk menolong kita. Tinggal bagaimana membawa kita hidup ini, saudara. Apakah kita percaya dengan serius dengan janji Tuhan, atau cuma sebatas, saudara, mulut kita berbicara, Tuhan Engkau baik, Engkau adalah Tuhan yang segala-galanya. Tetapi yang Tuhan inginkan, mari, saudara, hati kita yang berbicara, roh kita yang berbicara, saudara. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa. Tuhan yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Saudara, perjalanan dari Solo, saudara, sampai ke Surabaya, saya ada di dalam perlindungan Tuhan. Meskipun saya mendapatkan satu masalah, persoalan saya anggap satu persoalan yang istilahnya yang serius, saudara. Karena, saudara, saya tidak bisa membayangkan, saudara, ketika pada waktu itu dalam kemiringan sedikit, saudara, kemiringan, kemudian saya harus mengganti ban, saudara, ya, mengganti ban yang gembos itu, saudara. Saya bisa membayangkan sendirian, saudara, di dalam kegelapan, tidak ada lampu pada waktu itu, ketika di hutan, saudara. Saudara bayangkan, saudara bisa membayangkan, Allah turut bekerja. Meskipun masalah saya hadapi, tetapi Tuhan pimpin. Boleh diizinkan, ya, karena ban itu meletus. Ya, Tuhan izinkan terjadi seperti itu. Tetapi Tuhan mempunyai cara sendiri untuk menolong saya, saudara. Dibawa pada satu apa? Firman Tuhan juga mengatakan, dibawa pada satu matahari yang tenang. Ya, disegarkanlah jiwaku. Ya, seperti itu, saudara. Dan Tuhan tidak pernah, saudara, meninggalkan kita, saudara. Tidak pernah meninggalkan kita. Kita sudah berdoa, kita sudah minta penyertaan. Tetapi, saudara, kita nggak dapatkan apa-apa janji Tuhan. Tidak seperti itu. Kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan, percayalah, saudara, ya, tanpa kita berkata-kata sekalipun, tanpa kita minta sekalipun, saudara, dan kita hanya berucap, saudara, Tuhan, Yesus tolong, dan Tuhan akan menolong saudara saya. Kenapa? Kita menjadi bagian daripada orang-orang yang benar, orang-orang yang mengejar kekudusan, orang-orang yang selalu mencari perkenanan Allah. Itu sebabnya, saudara, ajari, saudara, belajar hidup ini, saudara, ya, untuk mencari perkenanan Allah. Jangan mencari perkenanan orang, saudara. Jangan mencari kehormatan pada orang lain. Tetapi mari, saudara, saya belajar untuk mencari kehormatan Tuhan, mencari kehormatan Allah, mencari perkenanan Allah, mengejar kekudusan. Karena, saudara, di dalam semuanya itu, saya percaya, saudara, pasti hidup saudara saya adalah memiliki satu predikat. Bukan saja pemenang, saudara, tetapi lebih daripada pemenang. Karena apa, saudara? Hidup kita dibenarkan oleh Tuhan. Dan kalau saudara saya dibenarkan oleh Tuhan, pasti ada satu janji berkat yang Tuhan berikan pada saudara saya. Saudara, pada saat hari ini, mari, saudara, kita memahami Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sangat-sangat baik dan sungguh teramat baik. Puji Tuhan, saudara, kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini, saudara, pada minggu malam, walaupun melalui ibadah online, saudara, memberkati saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya akan berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati setiap kami pada saat hari ini. Meskipun melalui ibadah online, tetapi saya percaya Roh-Mu tinggal bersama-sama kami pada saat hari ini, bahkan memberkati setiap kami. Tuhan, tetap berikan kami hati tetap setia kepada Engkau, bahkan apapun bentuk daripada ibadah yang kami lakukan, Tuhan, supaya Bapa, hadirat-Mu tetap menyertai kami dan memberkati kami, supaya kami tetap tinggal di dalam firman-Mu, bahkan kami tetap mengejar kekudusan, tetap mengejar perkenanan-Mu, ya Tuhan Yesus.
Berkati setiap jemaat-Mu sudah memberikan hati pada saat hari ini melalui ibadah online Tuhan. Berikanlah supaya mereka memberikan satu kasih karunia daripada Engkau dan hidupnya dilimpahi dengan anugerah daripada Tuhan. Diberikan roh sukacita, damai sejahtera, bahkan kelimpahan anugerah-Mu membawa setiap mereka Tuhan untuk hidup semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dan terima kasih juga ya Bapa, Engkau telah izinkan pada saat hari ini kami semuanya telah menerima berkat dari Allah Bapa, berkat Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kami semuanya mulai sekarang sampai selama-lamanya, sehingga setiap kami apapun yang kami lakukan Tuhan tetap tinggal di dalam semuanya, dan semuanya memberkati kami dan mendatangkan satu kebaikan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin.